Who the fuck are you? Skenario X. Dari Kimberley, Australia, di tepi danau terpencil kita diperlihatkan seorang warga lokal yang hendak mencoba nyemplung ke air. Namun keberaniannya runtuh begitu melihat tepi danau yang curam dan tampak menyeramkan. Warlock itu memilih mundur, mengumpulkan nyali. Muka sangar tapi mental kerupuk. Beda dengan pria yang sedang baring itu, begitu ia bangun dan merasa gerah tanpa banyak pikir, nyemplung jadi solusinya. Tak ada keraguan sama sekali, Warlock itu sampai pelangak-pelongo, terlebih pria berbadan kekar itu tak kunjung muncul ke permukaan. Sekilas ia mengira pria itu sudah diterkam binatang buas di bawah sana, padahal nyatanya ia sedang bertapa di dalam air. Pria ini bernama Taylor. Sejak putranya meninggal akibat penyakit serius, hidup Taylor berubah total, hampa, kosong, tanpa tujuan. Nah, salah satu caranya menenangkan diri adalah seperti ini, datang ke alam, bertapa di bawah air, sekaligus melatih kembali disiplin jiwa militernya. Jelas Taylor bukan orang sembarangan, ia adalah tentara bayaran di dunia kriminal internasional, pekerjaan yang tak banyak orang mau ambil karena terlalu berbahaya dan terlalu berisiko. Dan Taylor adalah orang yang dipanggil ketika semua opsi lain sudah habis. Meski kini ia tinggal di tengah hutan, mengasingkan diri dari dunia luar, Taylor tetap terhubung dengan para agen yang lain. Beralih ke Mumbai, India, kita diperkenalkan dengan seorang anak SMA bernama Ovi. Ia adalah putra dari gembong narkoba berpengaruh bernama Mahajan yang kini mendekam di penjara. Namanya juga remaja, ya kan? Meski Opi sering diperingatkan oleh Saju, kakek kanan ayahnya, agar tak sering keluar malam, semua itu justru dilanggar. Opi mulai terbiasa keluyuran, datang ke diskotik bersama teman-temannya, menikmati hiruk pikuk malam dan memandangi gadis-gadis seksi. Padahal sebenarnya Opi anak yang pintar, hanya saja pengaruh pergaulan perlahan menyeretnya ke arus yang salah. Hingga pada suatu malam saat mereka mulai coba-coba menghisap daun kelor, alih-alih melayang, mereka justru diciduk petugas. Wah, teman-temannya didor sementara Opi diculik. Usut aparat yang melakukan penangkapan itu bukan penegak hukum bersih, melainkan aparat korup yang sudah diatur sejak awal. Mereka digerakkan oleh sosok paling berpengaruh di Bangladesh, Amir Asif, pesaing lama Mahajan, ayah Opi sendiri. Amir dikenal kejam, licik, dan tak peduli siapapun harus mati selama tujuannya tercapai. Dengan kekuasaan yang ia miliki, Amir mampu mempermainkan institusi, memperalat aparat kepolisian hingga petinggi militer yang sudah tercemar uang dan kuasa. Lewat kaki kanannya Saju, kabar penculikan Opi akhirnya sampai ke telinga Mahajan. Amarahnya pun pecah. Baginya ini bukan hanya soal tebusan, bukan soal penculikan, melainkan penghinaan terang-terangan dari musuh besarnya, Amir Asif. Tanpa ragu, Mahajan memerintahkan Saju untuk mendapatkan kembali putranya. Tak peduli dengan cara apapun, satu hal yang pasti, Opi harus ditemukan. Demi melindungi istri dan anaknya dari ancaman, Saju langsung menjalankan perintah Mahajan. Sebagai mantan pasukan elit, Saju paham betul jalur kotor yang harus ditempuh. Yang memilih menyewa tentara bayaran internasional untuk mencari Opi di Dhaka, wilayah kekuasaan Amir Asif. Pesan itu bergerak cepat sampai ke seorang gadis bernama Nick, agen penghubung Taylor yang bermain di dunia yang sama. Nah, tanpa menunda waktu, hari itu juga Nick mendatangi kediaman Taylor, membawa tawaran berbahaya yang akan kembali menariknya ke medan tempur.
Head on straight, Tyler. Hidup mau seperti apapun tetap butuh uang, ayam-ayam juga butuh makan ya kan. Tawaran itu langsung diiyakan Tyler, meski ya sadar misi ini tak akan sederhana kelihatannya, apalagi ini bukan misi yang bisa ditunda. Semakin lama Opi ditahan, semakin kecil peluangnya keluar hidup-hidup. Tanpa banyak basa-basi, Tyler, Nick, dan tim langsung bergerak cepat. Mereka terbang ke Asia Selatan menuju Dhaka, Bangladesh, wilayah kekuasaan Amir Asif, sosok yang dijuluki Pablo Escobar dari Dhaka. Nah, setibanya di sana, Tyler dan tim mengatur strategi di salah satu gedung, menyiapkan senjata, memasang satelit pendukung. Begitu semua set selesai, maka saatnya beraksi. Tyler terpantau sudah menunggu instruksi lanjutan dari tim yang masuk ke tengah padatnya kota Dhaka, kota yang tak ramah bagi orang luar, tempat di mana setiap sudut bisa berubah jadi jebakan. Dhaka bukan hanya milik musuh tapi juga dipenuhi aparat korup yang siap menjual nyawa demi uang. Tyler mengamati situasi, membaca ekspresi orang-orang di sekitarnya, menghidupkan kembali insting militernya. Nah, tak lama berselang, ia pun dijemput paksa oleh sekelompok orang, anak buah Amir Asif. Tyler dibawa ke sebuah gedung kumuh yang dijaga ketat, tempat putra Mahajan disembunyikan. Setibanya di sana, anak buah Amir dengan sombongnya langsung menuntut uang tebusan Opi. Mereka mempermainkan Tyler, mencolek-colek hidungnya, menyemprotkan asap rokok, menodengkan senjata. Mereka tak sadar bahwa pria di hadapannya ini ialah monster. Di saat yang sama, tim sniper jarak jauh sudah bersiaga hingga akhirnya Opi dikeluarkan untuk dibawa mengambil uang tebusan. Padahal semua itu hanyalah bagian dari skema tim Tyler. Serangan berlangsung cepat dan brutal. Setelah menghabisi siapapun yang ada di ruangan itu, Tyler langsung bergerak keluar gudang sambil membawa Opi. Target berikutnya jelas, menuju kapal yang sudah disiapkan di tepi perairan sebelum helikopter datang menjemput. Rute telah dipetakan, waktu sudah ditentukan, semua berjalan sesuai rencana. Namun tak disangka, kabar hilangnya Opi sampai ke telinga Amir jauh lebih cepat dari perkiraan. Tanpa ragu, Amir memerintahkan salah satu petinggi militer Kolonel Gufron untuk menutup seluruh akses kota Dhaka, jembatan, sungai, jalur kereta hingga bandara, semuanya dikunci. Sementara Tyler sudah bergerak membawa anak itu menuju kapal, layar satelit masih menunjukkan semuanya aman terkendali. Namun tanpa disadari, pelarian ini akan berubah menjadi pelarian berdarah. Amir Asif telah mengubah kota Dhaka menjadi perangkap raksasa. Seluruh jaringan kriminalnya digerakkan, mulai dari polisi-polisi korup, milisi bersenjata, hingga anak-anak jalanan yang dijadikan mata-mata. Akhirnya apa? Kapal mereka disabotase, tim sniper mulai diburu balik, dan satu persatu ancaman kini terpampang jelas di layar satelit. Nick semakin gelisah, ada yang tak beres. Uang tebusan tak kunjung ditransfer sesuai rencana. Call them back. Tell them to make the transfer. The boy's body floating in the Buriganga. Move fast. Stay low. They found the boat. Waduh, ini sialnya kebangetan. Para tentara bayaran ini ternyata telah ditipu. Saju kaki kanan Mahajan tak bisa mentransfer uang tebusan karena seluruh rekening sang bos telah dibekukan pemerintah ternyata. Itulah alasan sebenarnya kenapa Saju memilih memakai jasa mereka, bukan untuk transaksi uang tapi untuk membawa Opi keluar hidup-hidup dari gedung itu, Bagi Saju ini bukan lagi soal bisnis, nyawa anak dan istrinya berada di tangan Mahajan dan kegagalan berarti kematian. Saju, I'm here. I won't hurt him. Come on, go, go.
Get in the car! Kejar-kejaran pun pecah di jalanan sempit, pasar kumuh hingga lorong-lorong padat penduduk. Serangan datang dari segala arah, darat, udara, perairan, bahkan area perhutanan. Semuanya dilepas tanpa peduli warga sipil. Tyler bergerak semakin brutal sebab kini yang memburunya bukan hanya anak buah Amir Asif, tapi juga Saju, mantan pasukan elit terlatih yang tahu persis cara berburu dan diburu. Come on! Come on! They're still following us. I'm gonna jump on through you, right? What? Kekacauan semuanya bermuara pada satu nama, Opi, dan ironisnya membawa bocah itu keluar justru jauh lebih sulit daripada menemukannya. Kota Dhaka telah dikunci atas perintah Amir. Seluruh jaringannya memburu Tyler dan Opi tanpa henti. Amir memerintahkan semua senjata yang ada di Dhaka diarahkan ke satu target, tentara bayaran itu. Ini bukan lagi misi ambil lalu pergi, ini sudah berubah jadi perang besar. Aksi kejar-kejaran terus berlangsung hingga malam. Mahajan membuat mereka bekerja mati-matian tanpa membayar. Itulah sebabnya Nick akhirnya memerintahkan Tyler untuk menghabisi bocah itu dan membuangnya ke sungai. Perintah ini dingin tapi ruang tawar. Namun anehnya di tengah pelarian berdarah itu, hubungan emosional antara Tyler dan Opi justru mulai terbangun. Tyler melihat bayangan putranya sendiri dalam diri bocah itu, sementara Opi menemukan sosok ayah yang tak pernah ia miliki. What are you doing? I play the piano when I'm nervous. My father hates it when I do it. Kid, hey. Di tengah pengejaran dan pengintaian yang tak pernah berhenti, kata itu tumbuh diam-diam di antara mereka. Get out of the car. Go! Stay there! Yeah. Amir tak hanya menggerakkan pria dewasa, bocah-bocah pun ikut dilibatkan. Salah satu andalannya adalah Farhad, si kecil pemberani. Tapi bagi Tyler, mereka tak lebih dari sekedar gangguan kecil seperti menepuk kecoak yang terus bermunculan. Nah, saat pengejaran datang dari segala arah tanpa jeda, Tyler akhirnya memilih turun bersembunyi ke selokan. Baunya menyengat, sisa jajanan lokal bercampur lumpur. Menjijikan tapi cukup aman untuk berhenti sejenak dan menghubungi Nick. Nick kembali mendesak agar Tyler meninggalkan anak itu saja, tapi Tyler tahu ia sudah terlalu jauh terjebak dalam misi sialan ini. Saat situasi dirasa agak mereda dan daripada terus mendengarkan tikus-tikus got bernyanyi minta jatah tambang, Tyler memilih bergerak yang memerintahkan Nick menghubungi satu nama lama, Gaspar. Meski sudah lama pensiun, begitu Gaspar mendengar nama Tyler, orang yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya, ia langsung turun tangan. Gaspar datang menjemput Tyler dan anak itu, membawa mereka ke rumah persembunyiannya. Pertemuan dengan kawan lama berlangsung hangat. Gaspar menyambut Tyler dengan sebotol anggur, mengenang masa-masa ketika mereka masih berjuang di medan yang sama. Namun melihat kondisi di luar, Gaspar sadar satu hal, membawa anak itu keluar dari Dhaka bukan perkara mudah. Katanya kota ini dikelilingi sungai dan seluruh jembatan menuju luar kota sudah diblokade. আমায় বোকা বানাইছে। কেউ না কেউ সব সময় থাকবে, আরো বড়, আরো শক্তিশালী। Di tengah pesta pura di kerajaan Amir Asif, Tyler masih bersembunyi bersama Ovi di rumah Gaspar. Ia menunggu celah satu momen kecil saja untuk membawa anak itu keluar dari Dhaka. Dalam jeda sunyi itu, Ovi yang baru kali ini merasa cukup aman mulai membuka percakapan yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan polos pada pria yang baginya tampak luar biasa. Ovi menanyakan nama Tyler, kehidupannya, apakah ia punya keluarga, apakah ia pernah pulang ke rumah.
Tanpa disadari, pertanyaan sederhana itu menembus pertahanan Tyler. Air matanya tumpah membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. He died a few years ago. How old was he? 6. Opi bukan sekedar penasaran, dia benar-benar kagum pada sosok Tyler yang baginya tampak pemberani dan tak tergoyahkan itu. Nah, tepat di sepertiga malam saat Tyler mencoba beristirahat di ruang tamu, suara mobil tiba-tiba terdengar dari luar. Saat dicek, Gaspar muncul entah dari mana, Ner. Awalnya suasana terasa hangat seperti pertemuan kawan lama, namun tanpa Tyler sadari, pria yang telah lama pensiun ini ternyata memilih jalan berbeda. Gaspar kini berada di bawah bayang-bayang Amir Asif. Gerak-geriknya yang makin janggal membuat Tyler sadar posisi mereka telah dijual. Dan malam ini pengkhianatan akhirnya terungkap. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung berubah menjadi jebakan. Who'd you call? Asif's a friend. What are we doing, man? I want to go home. Setiap langkah maju kini tak hanya dibayar dengan darah, tapi juga pengkhianatan dari kawan lama sendiri. Gaspar akhirnya tewas di tangan Opi. Nah, menjelang pagi, Tyler tak punya waktu untuk berduka. Ya bergerak cepat meninggalkan tempat itu sambil membawa Opi. Situasi makin terjepit dan ruang geraknya semakin sempit. Di titik ini, Tyler mengambil keputusan yang tak pernah ia rencanakan sejak awal. Ia menghubungi Saju, kaki kanan Mahajan. Bagi Tyler, urusan uang tebusan sudah tak lagi berarti. Yang ada di kepalanya hanya satu, anak itu harus pulang dengan selamat. Pertemuan mereka berlangsung singkat. Tanpa basa-basi, Tyler langsung menyerahkan Opi, memastikan anak itu segera dibawa keluar dari Dhaka. You get him to the other side. Alright, because I do. See you soon, mate. Tyler. Agar Saju bisa membawa Opi menyeberangi jembatan yang telah diblokade dari segala sisi, Tyler menyusun rencana terakhir. Ia akan naik ke lantai 2 untuk membuka jalur dan menarik perhatian musuh. Begitu Opi berhasil menyeberang nanti, orang-orang Tyler akan menjemput dari seberang menggunakan helikopter. Tyler juga sudah menghubungi Nick dan tim yang lain untuk terlibat langsung di puncak pelarian. Tyler sadar setelah langkah ini diambil, kemungkinan besar ia tak akan keluar hidup-hidup. Saat jalur blokade terbuka, Saju langsung bawa Opi menuju jembatan menjauh dari pusat kekacauan. Sialnya jalanan macet total, mereka terpaksa turun dari mobil, melakukan penyamaran lalu berjalan kaki menuju seberang. Para militer Amir tetap berjaga mengamati setiap orang yang melintas. Situasi ini membuat Opi ketakutan. Satu kesalahan kecil saja maka semuanya berakhir. Di sisi lain, Tyler justru melangkah ke arah berlawanan. Dia memancing kekacauan dari belakang dan menghadapi semuanya sendirian. Sementara itu, jauh dari medan perang, Amir memantau seluruh kekacauan ini dari puncak kerajaannya. Nick dan tim yang lain akhirnya tiba di lokasi, namun sialnya penyamaran Saju mulai dicurigai petugas. Dalam hitungan detik, kecurigaan itu berubah jadi kepastian dan kekacauan pun benar-benar pecah. लोग तेरे को बेचे दिखे जाते हैं
Pasukan Amir kini datang dari segala arah. Kolonel Gufron mengincar dari kejauhan, dingin dan tanpa ragu. Dan Nia Sajo akhirnya tumbang ditembus sniper jarak jauh. Semua kekuatan kini bersatu memburu satu nama, Tyler. Opi kocar-kacir sendirian di tengah jembatan tanpa perlindungan. Sementara Tyler tak lagi punya jalan mundur, ia berdiri sendirian menghadapi serangan dari setiap sudut. Namun yang paling mengerikan adalah bidikan presisi Gufron dari kejauhan. Helikopter penjemput akhirnya datang juga, dikendalikan Yas, adik Nick. Tapi bahkan udara pun tak aman, tembakan menghantam badan heli. Beruntung Yas sigap mengambil alih kendali. Dari arah jembatan, satu persatu orang mereka tumbang. Sniper Kolonel Gufron bekerja tanpa ampun. Mengerikan, sniper dibalas sniper. Dan ya, Abah Gufron akhirnya tumbang. Kini tak lagi bisa mengklaim dirinya sebagai penjaga pintu neraka. Lalu Tyler yang sudah bersimbah darah, namun ia tetap melangkah maju menghabisi siapapun yang masih sempat dihabisi. Tubuhnya mungkin runtuh, tapi naluri bertarungnya belum padam. Sampai akhirnya langkah itu terhenti. Tembakan Farhat, bocah pemberani andalan Amir, tepat menghantam leher Tyler. Di tengah kekacauan yang sudah tak lagi terkendali, Tyler memilih membuang dirinya dari jembatan. Dunia seketika melambat bagi Nick, terutama bagi Opi yang harus menyaksikan Tyler gugur tepat di hadapannya. Perasaan mereka tercabik antara pedih, amarah, namun tak ada lagi yang bisa dilakukan selain bertahan. Dengan hati hancur, mereka menggiring Opi secepat mungkin menuju helikopter yang sudah menunggu, dan akhirnya helikopter itu berhasil membawa Opi keluar dari kota Dhaka. Singkat kisah, kini 2 bulan telah berlalu. Bagi dunia, misi itu dianggap selesai. Putra Mahajan selamat dan telah dipulangkan ke kota asalnya, Mumbai. Namun satu nyawa tertinggal. Tyler menghilang di telan arus sungai di bawah jembatan Dhaka. Dan bagi Nick, kini belum sepenuhnya berakhir. Dendam Tyler belum terbayar dan ia berniat menuntaskannya sampai titik darah penghabisan. Dengan cara paling elegan sekaligus paling mengerikan, Nick menyamar dan masuk ke kerajaan Amir Asif untuk membalaskan dendam Tyler. Kini telah usai.